Bab 336 Tamparan. Kalimat ini benar-benar membingungkan Zhao Tian dan lainnya. Xiao Qiu menatap Lin Yang dengan heran. Setelah beberapa saat, dia berkata dengan heran, "Ada apa denganmu, seorang gigolo? Apa kau gila? Bagaimana kau bisa mengatakan kata-kata bodoh seperti itu? Apa kau tahu apa yang kau katakan? Kurasa kau gila." Zhao Tian mengerutkan kening. Suyan yang ada di sampingnya dengan marah menarik Lin Yang ke samping dan berkata dengan marah, "Lin Yang, sudah cukup. Berhentilah main-main. Xiaoyan, aku bisa menangani masalah ini." Lin Yang berkata dengan sabar dan dengan suara yang dalam. "Penyelesaian. Kau hanya memperburuk keadaan. Keluar dari sini, jangan ikut campur dalam urusanku," kata Suyan dengan marah. Masalahnya sudah sulit diselesaikan, dan sekarang Lin Yang ikut campur. Bagaimana dia bisa mentolerir ini? Zhang Qingyu sangat marah hingga dia hampir gila. Jika dia tidak bisa menghadapi Xiao Qiu, tidak bisakah dia menghadapi Lin Yang? Dia segera meraih tangan Lin Yang dan menariknya dengan paksa. Dengan kekuatan Lin Yang, mustahil bagi Zhang Qingyu untuk mencongkelnya, tetapi Lin Yang tidak berani menggunakan kekuatan karena takut menariknya menjauh. Lin Yang terhuyung dan mundur beberapa langkah. Zhang Qingyu berteriak sekeras-kerasnya, "Dasar pecundang, kalau bukan karena kamu, apakah Xiaoyanku akan dipandang rendah? Aku memanggilmu ke sini untuk menceraikan Xiaoyan, mengapa kamu membuat masalah di sini? Bagaimana Xiaoyan menanganinya adalah urusan Xiaoyan, apa yang kamu tahu? Keluar dari sini." Ketika Lin Yang mendengar ini, wajahnya langsung berubah dingin. Zhang Qingyu memarahi orang tanpa ampun. "Oh, dasar pengecut." Xiao Qiu di samping mencibir. Semakin tidak berguna seseorang, semakin keras nada bicaranya. Ini mungkin hanya untuk menunjukkan eksistensinya. Seseorang dari grup Yang Hua berkata dengan acuh tak acuh. "Yah, apalagi. Pecundang ini sekarang menjadi selebriti di Jiangcheng kita. Jika dia tidak diselingkuhi, kita bahkan tidak akan mengenalnya." Benar sekali. Yang lain juga angkat bicara, dan semua jenis suara sarkastis terdengar. Lin Yang hampir kehilangan kesabarannya, tetapi ketika dia mendengar apa yang dikatakan orang-orang ini, kebingungan muncul di matanya. Pada saat ini, Su Guang mengatakan apa yang selalu ingin ditanyakan Lin Yang, "Hei, apa maksudmu? Kamu jelas tahu bahwa ketua Linmu tertarik pada putriku, dan kamu masih berani bersikap kasar kepada kami." Lin yang sekarang terkenal dan disebut raja suami yang diselingkuhi karena semua orang di Jiangcheng tahu bahwa ketua Lin dari Yang Hua telah mengincar Su Yan dari keluarga Su, dan bahwa grup Yang Hua telah memberikan banyak bantuan kepada Su Yan. Secara logika, jika Su Yan dan Tuan Lin bersama, dia akan menjadi wanita muda dari grup Yang Hua. Beraninya orang-orang ini bersikap kasar kepada Su Yan. Namun Zhao Tian mencibir, "Direktur Lin menyukai putrimu." Ini sepenuhnya salah, apa yang harus kutakutkan? Dipalsukan. Semua orang di Jiangcheng mengetahuinya, bagaimana mungkin itu sepenuhnya salah? Zhang Qingyu menjadi cemas dan melompat berdiri. "Jika memang begitu, mengapa Tuan Lin tidak menikahi putrimu setelah sekian lama?" Zhao Tian bertanya balik. Begitu kata-kata ini diucapkan, Zhang Qingyu terdiam. Ya, jika Tuan Lin benar-benar menyukai Su Yan, mengapa dia tidak bergerak selama ini? Semua orang tahu bahwa Raja Selingkuh Lin yang ini adalah pecundang. Dengan metode Tuan Lin dan sikap keluarga Su, akan mudah membuatnya menceraikan Su Yan. Mengapa dia tidak mengambil tindakan? Zhang Qingyu sangat menantikan kedatangan Direktur Lin untuk melamarnya. Zhao Tian adalah pria yang bijaksana. Bagaimanapun juga, rumor hanyalah rumor, dan tidak ada konfirmasi. Faktanya, dia diatur oleh Ma Hai untuk berhubungan dengan Yuyan International. Dia juga melihat beberapa petunjuk, jadi dia tidak takut. Terlebih lagi, dia adalah orang kepercayaan Ma Hai, dan Ma Hai adalah orang kepercayaan Direktur Lin. Bahkan jika sesuatu terjadi, dia yakin bahwa Direktur Lin tidak akan menyalahkannya. Tentu saja, Lin yang tidak akan melihatnya seperti itu. Dia menatap Zhao Tian. Merasa ada sesuatu yang salah, tetapi dia tidak bisa mengungkapkannya dengan kata-kata. Pada saat ini, Xiao Qiu berteriak lagi. "Dasar jalang, jangan mengalihkan pembicaraan. Cepat poles sepatuku." Tubuh Su Yan bergetar. Dia menatap Xiao Qiu dengan marah, dan tangan kecilnya yang memegang kain sedikit bergetar. Lin yang melangkah maju lagi, meraih tangan Su Yan dan berkata dengan dingin. "Jangan pergi. Apa hubungannya ini denganmu?" Su Yan meronta. "Sudah kubilang kau tidak boleh pergi, jadi kau tidak boleh pergi."
Ucap Lin yang dengan nada mendominasi. Tidak melakukannya. Baiklah, kita akhiri saja proyek ini. Kata Zhao Tian tanpa ekspresi. Manajer Zhao, tolong tunggu sebentar, saya akan melakukannya. Saya akan melakukannya. Su Yan panik dan berkata dengan cepat. Sudah kubilang, kau tak boleh melakukan itu. Lin yang menyambar kain itu. Lin yang, kamu. Su Yan sangat marah. Anjing bau. Apa yang kau lakukan? Minggir. Zhang Qingyu kesal. Xiao Qiyu di sisi lain juga marah, dasar bajingan, apa hubungannya ini denganmu? Minggir. Setelah mengatakan itu, dia melangkah maju dan menamparkan wajah Lin Yang. Namun detik berikutnya, Lin Yang menamparkan wajah Xiao Qiyu dengan keras menggunakan punggung tangannya. Jepret. Suara renyah terdengar. Xiao Qiyu terkejut dan terpental di tempat. Kemudian tubuhnya menjadi tidak stabil dan dia duduk dengan berat di tanah, dengan bintang-bintang di matanya. Semua orang tercengang. Juga membungkus Su Yan. Siapa yang mengira Lin yang benar-benar akan melakukan hal seperti itu? Xiao Qiyu, Nona Qiyu, Zhao Tian dan yang lainnya bergegas maju untuk membantunya berdiri. Su Yan juga bergegas maju dan terus meminta maaf, maaf, Nona Qiyu, ini. Bagaimana ini bisa terjadi? Apakah Anda baik-baik saja? Minggir, jalang. Xiao Qiyu tersadar, menjadi marah dan mendorong Su Yan menjauh. Su Yan terkejut dan terjatuh ke tanah. Putriku. Zhang Qingyu buru-buru membantunya berdiri. Namun Xiao Qiyu benar-benar gila. Dia menunjuk Lin Yang dan Su Yan, dan berkata dengan marah, Atian. Bunuh mereka untukku, aku ingin membunuh mereka. Direktur Su. Apakah ini sikap perusahaan Anda? Apakah ini ketulusan Anda? Zhao Tian juga marah, dan berkata dengan marah, lalu mengeluarkan ponselnya, ayo kita bertemu di kantor polisi. Setelah itu, dia hendak menelepon polisi. Panggil polisi. Tidak bisakah kau menghajar mereka dulu, baru menelepon polisi? Xiao Qiyu menyambar ponselnya dan berteriak dengan marah. Zhao Tian awalnya ingin menolak, tetapi ketika dia memikirkan apa yang terjadi dengan wanita ini, dia menggertakkan giginya dan setuju, dan berteriak dengan suara rendah, pergi, seret Lin Yang itu ke sini untukku. Manajer Zhao, ini tidak baik, kan? Ini ilegal. Orang-orang di belakangnya ragu-ragu. Saya akan menanggung semua konsekuensinya. Jangan khawatir, tidak akan terjadi apa-apa. Lakukan saja. Anda pasti akan mendapat manfaatnya. Jika Anda tidak melakukannya, kembalilah dan berkemaslah serta keluar dari Yang Hua. Teriak Zhao Tian. Wajah semua orang berubah, dan setelah ragu-ragu sejenak, mereka masih berjalan menuju Lin Yang. Mereka akhirnya sampai di Yang Hua, jadi mengapa mereka ingin dipecat tanpa penjelasan apapun? Zhang Qingyu dan yang lainnya terkejut. Apa yang kamu lakukan? Ibu, cepat panggil polisi. Su Yan tampak ketakutan dan berteriak dengan tergesa-gesa. Ekspresi Lin yang dingin dan tinjunya terkepal. Dia tidak pernah membayangkan hal seperti itu akan terjadi di dalam Yang Hua Group. Dan orang ini adalah orang kepercayaan Ma Hai. Ma Hai mengecewakannya lagi. Beberapa orang berjalan menuju Lin Yang. Adegan menjadi sangat menegangkan. Zhang Qingyu dengan gemetar mengeluarkan ponselnya untuk menelepon polisi. Lin Yang sudah berpikir bagaimana cara menaklukkan orang-orang yang tidak patuh hukum ini. Tetapi pada saat ini, sebuah suara terdengar. Manajer Zhao, apa yang sedang Anda lakukan? Bab 337, kamu di pihak yang mana? Ketika kata-kata ini diucapkan, Zhao Tian dan yang lainnya tercengang dan semua melihat ke arah pintu. Lin Yang dan yang lainnya juga tanpa sadar melihat ke arah gerbang. Namun kemudian seorang lelaki tampan berjas rapi dan berkacamata berbingkai emas masuk. Pria itu memegang dokumen di tangannya dengan ekspresi serius, tetapi ketika dia melihat situasi aneh ini, kebingungan muncul di wajahnya. Jelas saja dia merasakan ada sesuatu yang salah. Namun, setelah dia melihat sekeliling, ekspresinya tiba-tiba membeku, dan matanya di bawah kacamata berbingkai emas itu tiba-tiba menyusut, seolah-olah dia telah melihat sesuatu. Dia tiba-tiba menjadi bersemangat, dan mengambil beberapa langkah ke depan, berjalan di depan Lin Yang, dan membuka mulutnya untuk mengatakan sesuatu, tetapi berhenti tiba-tiba ketika kata-kata itu sampai di tenggorokannya. Apakah Anda? Sekretaris Liao. Su Yan di sebelahnya tertegun dan segera mengenali orang itu. Ini adalah Sekretaris Ma Hai. Dia telah berpartisipasi dalam konferensi pers atas nama Ma Hai berkali-kali. Dia adalah tokoh publik dan semua orang mengenalnya. Halo, Tuan Su.
Tuan Ma meminta saya untuk datang dan memberikan Anda sebuah dokumen. Sekretaris Liao mengangguk pelan kepada Lin Yang, lalu menyerahkan dokumen di tangannya kepada Su Yan. Su Yan tanpa sadar mengangkat tangannya untuk mengambilnya, tetapi berhenti di tengah jalan. Dia menatap Sekretaris Liao dengan canggung, ingin mengatakan sesuatu tetapi menahan diri. Tuan Su, ada apa denganmu? Apakah ada masalah? Sekretaris Liao menatap Su Yan dengan bingung dan bertanya. Ini. Su Yan tidak tahu bagaimana menjawabnya. Sekretaris Liao adalah orang yang sangat pintar sehingga dia segera menyadari ada yang tidak beres. Dia berbalik dan menatap Zhao Tian dan berkata, Manajer Zhao, apa yang terjadi? Apakah Anda berdiskusi tidak menyenangkan dengan Presiden Su tentang proyek itu? Tentu saja tidak menyenangkan. Zhao Tian memutar matanya dan berkata dengan dingin, Nona Su Yan sudah keterlaluan. Dia benar-benar membiarkan suaminya memukul Xiao Qiu. Xiao Qiu adalah mantan karyawan Yang Hua kita, dan dia menderita ketidakadilan seperti itu. Bagaimana saya bisa tinggal diam dan menonton? Sikap Yoyan International sangat buruk, bagaimana kita bisa terus membahas proyek ini? Bagaimana hal seperti itu bisa terjadi? Napas Sekretaris Liao bergetar, kulit kepalanya mati rasa, dan wajahnya memucat. Dia tahu apa artinya ini. Jika Su Yan yang melakukannya, tidak apa-apa. Tapi sayangnya, sebenarnya Lin yang melakukannya. Itu akan menjadi masalah yang sangat serius. Sekretaris Liao, saya akan memberitahu Anda alasannya nanti, tetapi jika Direktur Su tidak memberi kami penjelasan tentang apa yang terjadi hari ini, saya, Zhao Tian, tidak akan pernah melepaskannya. Dengan sikap ini, dia masih ingin membahas kerja sama proyek. Dia sedang bermimpi. Zhao Tian mendengus dingin dan berkata dengan suara yang dalam. Benar sekali. Sekretaris Liao, kau harus mengambil keputusan untukku. Wanita jalang ini terlalu melanggar hukum. Wu. Xiao Qiu menangis terseduh-seduh. Orang-orang lain juga dipenuhi dengan kemarahan yang benar dan menuduh Su Yan, Zhang Qingyu dan yang lainnya atas sikap buruk mereka, terutama Lin yang hampir secara langsung memarahi mereka. Tentu saja, kata-kata mereka juga dibesar-besarkan, membuat mereka keterlaluan bagi manusia dan dewa. Kau mencampur-adukkan antara benar dan salah. Kau mencampur-adukkan antara benar dan salah. Zhang Qingyu sangat marah sehingga seluruh tubuhnya gemetar dan giginya hampir patah. Sekretaris Liao juga gemetar setelah mendengar ini. Menurut pendapat Zhao Tian, Sekretaris Liao pasti sangat marah. Dia tertawa diam-diam, mengetahui bahwa Sekretaris Liao pasti akan berada di pihaknya. Bagaimanapun, merekalah yang menderita kerugian dalam situasi seperti ini. Meskipun Xiao Qiu yang ingin bertindak, Xiao Qiu lah yang kalah lebih dulu. Saya mengerti. Sekretaris Liao menarik napas dalam-dalam dan menenangkan dirinya. Sekretaris Liao, tolong dengarkan penjelasanku dulu. Su Yan bergegas maju. Namun Sekretaris Liao melambaikan tangannya dan berkata, Nona Su, jangan katakan apapun. Saya tahu apa yang sedang terjadi. Wajah halus Su Yan bergetar, dan dia membuka mulutnya, tetapi tidak ada suara yang keluar. Dia tahu bahwa jika dia bahkan tidak bisa meyakinkan Zhao Tian, bagaimana mungkin dia bisa meyakinkan Sekretaris Liao? Bagaimanapun, Sekretaris Liao adalah Sekretaris Mahai, dia pasti sangat mengenal Zhao Tian. Jadi dia tentu saja akan memihak Zhao Tian. Itu saja. Su Yan mendesah, matanya dipenuhi kesedihan dan ketidakberdayaan. Untuk proyek Yang Hua Group ini, dia bahkan belum pulih dari cederanya dan datang ke sini untuk bekerja lembur, kelelahan baik mental maupun fisik, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa semuanya akan sia-sia. Tiba-tiba dia ingin menangis. Tetapi dia berusaha sekuat tenaga untuk menahan diri. Mungkin selalu ada berbagai kesulitan dan lika-liku di jalan menuju kewirausahaan. Su Yan menundukkan pandangannya sedikit, tanda menyerah. Apapun hasilnya, dia hanya bisa menerimanya dengan tenang. Namun, pada saat ini, Sekretaris Liao tiba-tiba mengangkat kepalanya dan berkata kepada Zhao Tian, proyek ini ditangguhkan sementara, Anda dapat kembali. Sekretaris Liao, bagaimana dengan orang-orang ini? Zhao Tian menunjuk ke arah Su Yan dan bertanya. Apa yang terjadi dengan Nona Su tidak ada hubungannya denganmu. Tapi, Zhao Tian. Sekretaris Liao tiba-tiba berteriak, wajahnya penuh keseriusan. Zhao Tian sedikit terkejut, agak bingung dengan ekspresi Sekretaris Liao, tetapi karena dia sudah berkata demikian, Zhao Tian tidak bisa berbuat apa-apa. Ah Tian. Xiao Qiu tidak senang. Xiao Qiu, jangan bersedih.
Sekretaris Liao pasti akan memberi kita keadilan. Mari kita beri dia sedikit muka hari ini. Zhao Tian menghibur. Xiao Qiu menghentakkan kakinya karena marah, tetapi tidak ada yang dapat dilakukannya. Namun, pada saat ini, Sekretaris Liao tiba-tiba menoleh, membungkuk kepada Su Yan dan berkata, "Nona Su, proyek ini akan ditangguhkan sementara. Kami akan secara pribadi mengirimkan hadiah permintaan maaf dalam sehari dan mengirim orang lain untuk menghubungi Anda mengenai proyek ini. Kami benar-benar minta maaf." Begitu kata-kata ini keluar, Su Yan, Zhang Qingyu, Zhao Tian, Xiao Qiu dan semua orang tercengang. Su Yan menatap Sekretaris Liao dengan linglung, dan untuk sesaat dia mengira dia salah dengar. Apa arti kata-kata Sekretaris Liao? Dia sebenarnya masih ingin terus bekerja dengan Su Yan dalam proyek ini. Zhao Tian berteriak, "Saudara Liao, apa maksudmu dengan ini? Kalian harus segera pergi menemui Tuan Ma." Sekretaris Liao berkata tanpa ekspresi. "Pergi ke Tuan Ma. Untuk apa?" Zhao Tian menjadi semakin bingung. "Apa kau tidak mengerti? Kau dalam masalah." Wajah Sekretaris Liao tiba-tiba berubah dan dia berteriak keras. "Kamu." Zhao Tian tertegun, matanya terbelalak. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa Sekretaris Liao ternyata ada di pihak Su Yan. "Kakak Liao, kenapa? Kenapa kau seperti ini?" Xiao Qiu juga tercengang. "Saya tahu kalau saya meminta kalian berdua untuk minta maaf sekarang, kalian pasti tidak akan setuju. Saya sarankan kalian segera pergi menemui Tuan Ma. Saya tidak akan bertanggung jawab atas apapun yang terjadi jika kalian terlambat," kata Sekretaris Liao. "Tuan Liao, apa yang Anda lakukan? Apakah menurut Anda saya salah dalam masalah ini?" Zhao Tian sangat marah dan bertanya langsung. "Saya tidak ingin mengatakan apa-apa lagi kepada Anda." Sekretaris Liao memejamkan mata dan berkata dengan ringan. Kau. Apa kau tahu siapa aku? Kukatakan padamu, aku sudah memberitahu kakak Ma tentang ini, dan kau, Liao, pasti tidak akan bisa bertahan di perusahaan," kata Zhao Tian dengan marah. "Kalau begitu, pergilah temui Tuan Ma sekarang juga. Aku bersedia bertanggung jawab atas apapun," kata Sekretaris Liao dengan dingin. "Bajingan." Zhao Tian sangat marah dan meninju kepala Sekretaris Liao. Sekretaris Liao terkejut dan terjatuh ke tanah, dengan benjolan di kepalanya. Bab 338 Istri Direktur Lin. Manajer Zhao. Semua orang dari grup Yang Hua tercengang. Lin yang maju beberapa langkah dan membantu Sekretaris Liao berdiri. "Sekretaris Liao, Anda baik-baik saja?" Su Yan juga bergegas maju dan bertanya dengan khawatir. "Saya baik-baik saja, Tuan Lin." Sekretaris Liao menoleh dan berkata tanpa sadar kepada Lin Yang. Tetapi ketika kata-kata ini keluar, Sekretaris Liao tercengang. "Tuan Lin." Semua orang di tempat kejadian tercengang dan menatap Sekretaris Liao dengan tidak percaya. Di sisi lain, Zhang Qingyu sama sekali tidak terkejut. Dia hanya mendengus dingin dan berkata, "Sekretaris Liao, apakah kamu gila? Perusahaan ini milik putriku. Pecundang ini bahkan tidak memiliki saham. Selain itu, apakah dia layak dipanggil Tuan Lin? Apakah dia layak?" Sekretaris Liao menghela napas lega, tersenyum dan tidak berkata apa-apa. "Tuan Liao, sepertinya Anda bertekad untuk melawan saya hari ini. Baiklah, kalau begitu, mari kita tunggu dan lihat saja. Pergi saja dan lindungi Su Yan semampu Anda. Saat kita kembali ke perusahaan, saya akan melihat di pihak mana saudara Ma akan berdiri." Zhao Tian berkata dengan nada kesal, lalu berbalik dan pergi. "Tuan Liao, saya tahu Anda pasti mengira bahwa Ketua Lin menyukai wanita jalang ini, jadi dia menentang Atian." "Benar. Haha, Anda benar-benar bodoh. Anda mempercayai rumor itu. Jika Ketua Lin benar-benar menyukai wanita jalang ini, dia pasti sudah mengambil tindakan sejak lama. Harapan Anda kali ini salah. Tunggu saja dan lihat, saya jamin Anda tidak akan bisa bertahan hidup di Yang Hua." Xiao Qiu juga mencibir dan meninggalkan perusahaan. Sekretaris Liao tidak takut sama sekali. Namun Su Yan dan orang lain di dekatnya panik. "Sekretaris Liao, saya minta maaf karena telah menyebabkan masalah bagi Anda." Su Yan berkata dengan nada meminta maaf. "Nona Su, tolong jangan katakan itu. Zhao Tian dan yang lainnya salah dalam masalah ini. Anda tidak boleh berpikir bahwa Anda salah," kata Sekretaris Liao dengan tergesa-gesa. "Saya tahu masih ada orang baik di grup Yang Hua.
Sekretaris Liao, Anda harus berbicara dengan Direktur Lin tentang masalah ini dan biarkan Direktur Lin menangani orang Zhao itu. Zhang Qingyu berteriak dengan tergesa-gesa. Saya akan melaporkan masalah ini dengan jujur. Sekretaris Liao tersenyum, menyapa semua orang, dan pergi. Ketika sesuatu seperti ini terjadi, tak seorang pun tampak senang. Melihat putrinya tampak khawatir dan sedih, Zhang Qingyu tidak berani menyinggung soal perceraian. Lagi pula, dia tahu bahwa putrinya sangat menentang masalah ini, dan dia tidak ingin menyusahkan putrinya, jadi dia tidak menyinggungnya lagi. Pikiran Lin yang tidak tertuju pada masalah ini. Dia berpikir sejenak dan berkata, Xiaoyan, aku masih ada urusan lain, jadi aku pergi dulu. Setelah itu, dia hendak keluar pintu. Berhenti. Su Yan tiba-tiba berteriak. Apakah ada yang lain? Lin yang menoleh dan menatap Su Yan. Namun, wajah Su Yan serius. Dia melotot marah dan berkata, Lin Yang, aku peringatkan padamu, aku tidak akan membiarkanmu ikut campur dalam urusan perusahaan di masa mendatang. Benar sekali, bocah kecil, jika bukan karenamu hari ini, apakah semuanya akan menjadi canggung? Zhang Qingyu juga meletakkan tangannya di pinggangnya dan berteriak. Bu, kalau aku tidak bertindak, Xiaoyan mungkin sudah ditampar oleh wanita itu. Kata Lin Yang dengan sungguh-sungguh. Kalau begitu, kau tidak boleh memukul orang. Teriak Zhang Qingyu, suaranya naik 1 oktav. Ini adalah pertama kalinya dia melihat Lin yang berani membantahnya. Ekspresi Lin yang tidak wajar. Dia juga manusia dan memiliki kesabaran, tetapi sekarang Zhang Qingyu menyalahkannya, yang membuatnya sangat tidak senang. Mengapa? Tidak bisakah dia memukulnya? Terlebih lagi, dia adalah istrinya. Sekalipun mereka hendak bercerai, dia tidak tega melihat orang lain berlaku tidak sopan kepada istrinya, kan? Baiklah Lin Yang, berhenti bicara. Su Yan menarik napas dalam-dalam, wajahnya tampak lelah dan sedikit pucat. Dia batuk beberapa kali dan napasnya menjadi sedikit cepat. Xiaoyan, kamu baik-baik saja. Zhang Qingyu buru-buru menopangnya. Bu, aku baik-baik saja, jangan khawatir. Bagaimana mungkin seorang ibu tidak khawatir? Tubuhmu belum pulih sepenuhnya, dan kamu pasti kurang istirahat akhir-akhir ini, kan? Pokoknya, proyek ini untuk sementara ditangguhkan, kamu harus istirahat, minum obat tepat waktu, dan patuh. Baiklah. Su Yan menghela napas, mengangguk, lalu berkata kepada Lin Yang. Lanjutkan. Lin Yang berkata dengan ringan. Su Yan ragu-ragu dan berbisik, di masa depan, jika tidak ada yang bisa dilakukan. Jangan datang ke perusahaanku, oke? Lin Yang menyipitkan matanya dan mengepalkan tinjunya diam-diam, tetapi wajahnya masih acuh tak acuh, oke. Kamu bisa tinggal di rumah, tetapi aku tidak ingin kamu ikut campur dalam urusan perusahaan. Jangan khawatir, aku akan menepati janjiku untuk apa yang aku katakan kepadamu sebelumnya. Su Yan berkata dengan suara serak. Lin Yang mengerti apa yang dimaksud Su Yan. Su Yan berharap dapat mengatur pekerjaan untuk Lin Yang di perusahaan. Ketika Yoyan International memperoleh beberapa keuntungan, uang tersebut akan dikreditkan kepada Lin Yang. Ini akan memungkinkan Zhang Qingyu dan Su Guang untuk mengubah pandangan mereka terhadap Lin Yang dan menunda tanggal perceraian. Lagi pula, belum saatnya bagi Su Yan untuk bercerai. Baiklah, aku akan kembali dulu. Kata Lin Yang tanpa ekspresi dan langsung berjalan keluar dari perusahaan. Cek, kenapa kamu begitu sombong? Dia hanya seorang pengecut. Tanpa Xiaoyan yang mendukungnya, bagaimana dia bisa seperti sekarang? Kata Zhang Qingyu dengan nada kesal. Baiklah, Bu, jangan bicara lagi. Jangan bicara tentangmu lagi, lebih baik kamu istirahat saja. Baiklah, baiklah. Su Yan berjalan menuju kantor dengan wajah tak berdaya, tetapi dia masih khawatir tentang Zhao Tian di dalam hatinya. Saya tidak tahu apa sikap Yang Hua Group. Setelah meninggalkan gedung kantor Yoyan International, Lin Yang naik taksi dan bergegas ke Yang Hua Group. Dalam perjalanan, telepon seluler saya bergetar. Lin Yang melirik ide penelepon dan langsung menelepon. Tuan Lin, saya ingin menjelaskan ini kepada Anda. Suara Mahai yang tergesa-gesa dan sungguh-sungguh terdengar dari ujung telepon yang lain. Apakah orang itu sudah sampai di tempatmu? Lin Yang bertanya tanpa ekspresi. Mereka ada di sini, mereka semua ada di kantorku. Kata Mahai tergesa-gesa. Kalau begitu, mari kita bicarakan hal itu saat aku tiba di perusahaan. Setelah mengatakan itu, Lin Yang menutup telepon.
Tetapi Mahai di ujung telepon merasakan sentakan di hatinya dan merasa sangat kecewa. Dia meletakkan telepon dan menatap Zhao Tian. Xiao Qiu, sekretaris Liao dan yang lainnya yang berdiri di depannya. Kemarahan di wajahnya semakin kuat, tetapi pada akhirnya, kemarahan itu berubah menjadi ketidakberdayaan. Kakak Ma, ada apa? Bukankah dia hanya seseorang dari perusahaan cangkang? Grup Yang Hua kita tidak mampu menyinggung perasaannya. Apakah kamu benar-benar percaya bahwa Direktur Lin telah jatuh cinta pada wanita bernama Su Yan itu? Zhao Tian di sisi ini tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata. Begitu sekretaris Liao tiba, dia memberitahu Mahai apa yang terjadi. Tanpa diduga, wajah Mahai tiba-tiba berubah dan dia langsung menelepon. Zhao Tian juga pandai mengamati kata-kata dan ekspresi orang lain. Ini adalah pertama kalinya dia melihat Mahai begitu panik. Mahai memejamkan mata, menarik napas dalam-dalam, dan berkata dengan ringan, Direktur Lin tidak menyukai wanita bernama Su Yan itu. Jangan khawatir tentang itu. Itu saja, apa masalahnya? Zhao Tian menghela napas lega dan tertawa. Tapi wanita bernama Su Yan adalah istri Tuan Lin. Mahai membuka matanya dan menatap Zhao Tiandao dengan dingin. Bab 339 Lin yang adalah Direktur Lin. Perkataan Mahai bagaikan palu berat, yang menghantam hati semua orang dengan keras. Orang-orang terengah-engah dan menatap Mahai dengan tak percaya. Zhao Tian dan Xiao Qiu sejenak berpikir bahwa mereka salah dengar. Kakak Ma, ini. Apa kau bercanda? Su Yan itu adalah istri Direktur Lin. Aku ingat suami Su Yan adalah si pecundang Lin Yang. Bagaimana dia bisa menjadi istri Direktur Lin? Kata Xiao Qiu ragu-ragu. Mungkinkah Su Yan sebenarnya memiliki hubungan dengan Direktur Lin, tetapi hanya merahasiakannya? Zhao Tian berkata dengan heran. Dua orang idiot. Mahai sangat marah dan hendak berbicara. Tetapi pada saat ini, ada yang mengetuk pintu. Tok tok tok. Masuklah, kata Mahai Chen. Lalu saya melihat pintunya setengah terbuka dan ada kepala mencuat dari dalam. Itu adalah asisten Xiao Hu. Tuan Ma, Direktur Lin sudah tiba di kantor. Kata Xiao Hu dengan suara dingin. Mahai gemetar dan wajahnya pucat. Ketenangannya sebelumnya telah hilang. Aku mengerti. Aku akan segera membawa mereka ke sana. Mahai menelan ludah, suaranya sedikit bergetar. Xiao Hu pergi. Melihat penampilan Mahai, Zhao Tian sangat takut hingga dia hampir tidak bisa berdiri. Dia belum pernah melihat Mahai dengan ekspresi seperti itu. Tampaknya keseriusan masalah ini memang di luar imajinasinya. Xiao Qiu juga merasa situasinya tidak baik. Ikutlah denganku. Mahai menarik napas dalam-dalam dan berjalan keluar dari kantor. Beberapa orang mengikuti dengan langkah berat. Kantor presiden terletak di lantai atas perusahaan Yang Hua. Ketika Mahai mengetuk pintu kantor presiden, tetap saja Xiao Hu yang membukakan pintu. Dan yang duduk di kantor presiden adalah Lin Yang. Zhao Tian dan yang lainnya telah melihat Lin Yang sebelumnya, namun sayangnya, mereka hanya melihat wajah Lin Yang itu. Namun hari ini, Lin Yang tidak memperlihatkan wajah aslinya. Sebaliknya, dia tetap memakai wajah yang dia kenakan di keluarga Su dan duduk dengan tenang di depan kantor. Tidak ada ekspresi di wajahnya, dan matanya serius saat dia menatap orang yang masuk. Lin Yang. Apakah itu kamu, orang yang tidak berguna? Xiao Qiu, yang masuk, melihat orang di depan meja dan berteriak. Zhao Tian dan yang lainnya juga terkejut dan menatap Lin Yang dengan tidak percaya. Kenapa harus raja selingkuhan ini? Ada apa denganmu? Kenapa kau ada di kantor presiden? Tuan Ma, apa yang dilakukan orang ini? Orang-orang terkejut dan berbicara satu demi satu, semua menatapnya dengan mata terbelalak. Namun, Mahai mengabaikan orang-orang ini dan hanya membungkuk sedikit kepada Lin Yang dengan hormat, Tuan Lin. Begitu dia selesai berbicara, seluruh hadirin tercekik. Lin. Tuan Lin. Tuan Ma, apakah Anda? Apakah Anda memanggilnya? Zhao Tian membelalakkan matanya dan berkata dengan suara gemetar. Tuan Lin, saya minta maaf sebesar-besarnya. Semua ini salah saya. Saya bersedia bertanggung jawab. Mahai masih mengabaikan Zhao Tian dan terus berbicara sambil menundukkan kepalanya. Mahai, ini bukan pertama kalinya. Lin Yang memejamkan matanya dan berkata dengan suara serak. Mahai langsung berkeringat dingin dan tubuhnya sedikit gemetar. Zhao Tian dan orang lain di dekatnya masih bingung saat itu dan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Tuan Ma, Anda. Apa yang Anda bicarakan?
Ada apa dengan orang ini? Bukankah dia suami Suyan? Bukankah dia gigolo? Mengapa Anda salah mengenalinya sebagai Tuan Lin? Apakah Anda mengenali orang yang salah? Kata Xiao Qiu dengan heran. Saya sudah bertemu dengan Direktur Lin. Direktur Lin tidak seperti ini. Tuan Ma, Anda. Ada apa dengan Anda? Zhao Tian juga tercengang, menatap Ma Hai dengan tatapan kosong. Namun, sebelum Ma Hai bisa menjawab, Sekretaris Liao di sebelahnya berbicara. Direktur Lin sebenarnya adalah suami Nona Suyan, Lin Yang. Entah mengapa, Direktur Lin harus memakai riasan agar terlihat seperti ini. Kata-kata acuh tak acuh itu bagaikan pisau tajam, menusuk hati setiap orang yang hadir. Ternyata, Sekretaris Liao tidak meneriakkan hal yang salah di Yuyan International sebelumnya. Lin Yang ini adalah Direktur Lin. Xiao Qiu langsung jatuh ke tanah. Zhao Tian berulang kali mundur, wajahnya pucat dan gemetar saat dia melihat Lin Yang. Adapun orang-orang yang didorong oleh Zhao Tian untuk memukul Lin Yang, otak mereka tiba-tiba menjadi kosong dan mereka tidak dapat berpikir lagi. Siapakah yang menyangka bahwa lelaki yang dijuluki Raja Kakol dan Raja Gigolo oleh masyarakat Jiangcheng sebenarnya adalah Tuan Lin, pengusaha paling terkenal dan berkuasa di Jiangcheng serta dikenal sebagai dokter ajaib. Yang bahkan Ma Hai harus menundukkan kepalanya. Bagaimana? Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Mata Zhao Tian membelalak lebar, dia terus bergumam dan gemetar. Lin yang bersandar di kursinya dan menatap Ma Hai dengan tenang, Ma Hai, Zhao Tian ini. Apakah dia orangmu, kan? Aku yang mempromosikannya. Ma Hai berbisik, Zhao Tian dulu bekerja di perusahaan keluarga Ma milikku. Dia sangat cakap dan aku percaya padanya untuk melakukan pekerjaannya. Selain itu, beberapa keputusan yang dia buat untuk perusahaan di masa-masa awal Yang Hua sangat meningkatkan efisiensi perusahaan, jadi aku mempromosikannya menjadi manajer proyek. Manajer proyek? Tidak mungkin. Aku lihat dia juga memegang jabatan Kepala Departemen Sumber Daya Manusia atau Ketua Dewan. Grup Yang Hua telah menjadi milik keluarganya, bukan? Lin yang berkata dengan tenang. Napas Ma Hai menjadi cepat. Tuan Lin, tolong dengarkan penjelasanku. Zhao Tian berkata dengan cemas. Kalau begitu jelaskan padaku, jawab Lin yang langsung. Zhao Tian langsung terdiam. Menjelaskan. Jelaskan pantatmu. Lin yang memperhatikan semuanya, dan dia bahkan mengetahui detail masalahnya lebih baik daripada Zhao Tian. Xiao Qiu lah yang menyebabkan semua ini. Tidak apa-apa jika dia hanya membuat masalah, tetapi Zhao Tian juga menggunakan kekuatannya untuk mengalahkan Lin Yang. Bagaimana Anda menjelaskannya? Wajahnya pucat dan dia tidak mengatakan apapun. Namun, pada saat ini, Xiao Qiu yang sangat panik tiba-tiba menjadi tenang. Dia menggertakkan giginya, menatap Lin Yang dan berkata, Direktur Lin, semuanya sudah sampai pada titik ini dan tidak ada lagi yang bisa kami katakan. Anda akan memecat kami juga. Kalau begitu, kami tidak perlu memberi Anda penjelasan apapun. Jadi, menurut Anda, selama Anda pergi saja, Anda tidak akan bertanggung jawab atas masalah ini. Lin yang menatapnya dan berkata, lalu apa lagi yang ingin kau lakukan? Xiao Qiu menggertakkan giginya. Aku ingin kamu segera pergi ke Yuyan International dan meminta maaf kepada Suyan, kata Lin yang setelah berpikir sejenak. Apa katamu? Xiao Qiu tertegun sejenak, lalu menjadi sangat marah, Tuan Lin, apa yang kau impikan? Paling buruk, aku akan berhenti bekerja di Yang Hua. Kau pikir kau hebat? Itu hanya pekerjaan. Apa kau pikir aku peduli? Kau ingin aku meminta maaf pada wanita jalang itu? Bermimpilah. Jangan pernah berpikir tentang itu. Xiao Qiu putus asa dan mulai mengumpat sekeras-kerasnya. Dia tampak seperti wanita jalang. Memintanya meminta maaf akan lebih menyakitkan daripada membunuhnya. Lin yang mengerutkan kening saat mendengar suara itu. Ma Hai, yang berdiri di sampingnya, hampir berkeringat dingin. Bab 340 Kisah Dalam. Sifat keras Xiao Qiu mengejutkan semua orang dan juga membangunkan Zhao Tian. Orang yang mereka tersinggung hanyalah CEO perusahaan, bukan kaisar. Apa yang mereka takutkan? Ya, Xiao Qiu benar. Paling buruk, kita bisa berhenti saja. Sayang sekali, tetapi sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, Anda pasti tidak akan membiarkan kami pergi apapun yang kami katakan. Dalam hal ini, kami mungkin juga mengundurkan diri secara sukarela. Saya khawatir bahkan jika kami meminta maaf, Anda mungkin tidak akan mempertahankan kami di Yang Hua.
Zhao Tian menggertakkan giginya dan berkata dengan dingin, Tuan Lin, semuanya sudah sampai pada titik ini. Saya tidak akan mengatakan apapun lagi. Anda menang kali ini. Ayo pergi. Setelah itu, Zhao Tian melambaikan tangannya dan hendak berbalik dan pergi. Namun detik berikutnya, asisten Xiao Hu yang berdiri di pintu tiba-tiba membuka pintu, dan beberapa pria berpakaian hitam masuk, menutup pintu lagi, dan memblokir pintu. Wajah Zhao Tian, Xiao Qiyu dan yang lainnya tiba-tiba berubah. Apa yang akan kau lakukan? Xiao Qiyu ketakutan dan bertanya dengan cepat. Kalian mungkin salah paham tentang kami. Apakah kalian pikir masalah ini bisa diselesaikan hanya dengan memecat kalian? Kalian salah. Mahai berbalik dan menatap mereka dengan wajah dingin. Kau bisa membunuh kami. Zhao Tian membelalakkan matanya dan berteriak karena terkejut. Itu tidak akan terjadi. Kita semua adalah warga negara yang taat hukum, bagaimana mungkin kita melakukan hal seperti itu? Lin yang menatap Zhao Tian dengan tenang dan berkata dengan ringan, tapi selain ini, aku bisa memberimu semua masalah yang tidak dapat kau bayangkan. Masalah? Zhao Tian tercengang. Contohnya, aku akan membuatmu tidak bisa mendapatkan pekerjaan, atau membuat semua rumah sakit menolakmu, atau membuatmu menghadapi berbagai masalah setiap hari. Tentu saja, ini hanya cara awalku. Kata Lin yang ringan. Ketika banyak orang mendengar ini, kulit kepala mereka menjadi mati rasa. Kau. Siapa yang kau takuti? Aku. Aku tidak takut. Kata Xiao Qiyu dengan gemetar. Kalau begitu kamu bisa mencobanya, kata Lin yang dengan tenang. Napas Xiao Qiyu tiba-tiba menjadi sesak, dan dia menatap Lin yang dengan linglung. Setelah beberapa saat, dia jatuh ke tanah dan terdiam. Zhao Tian menggertakkan giginya dan berkata dengan tegas, Lin Yang, jangan kira aku benar-benar takut padamu. Biar kukatakan padamu, aku, Zhao Tian. Tidak sepengecut itu. Aku tidak akan pernah berkompromi dalam masalah ini. Ini seharusnya menjadi masalahnya. Lin Yang berkata dengan acuh tak acuh, Zhao Tian. Mahai baru saja memberitahuku tentang situasimu. Aku pikir orang pintar sepertimu seharusnya tidak melakukan hal bodoh seperti itu. Tuan Lin, sudah selesai, mengapa begitu banyak omong kosong? Lin Yang, jika kamu tidak menyuruh mereka minggir, aku akan memanggil polisi. Zhao Tian berkata dengan marah. Siapa yang memberimu kepercayaan diri? Lin Yang bertanya langsung, seolah-olah dia tidak mendengar apa yang dikatakan Zhao Tian. Wajah Zhao Tian langsung berubah, tetapi dia masih berpura-pura mengeluarkan ponselnya dan menggeram, Lin Yang, jangan memaksaku. Jika keadaan menjadi tidak terkendali, itu akan buruk bagimu dan aku. Namun sebelum dia dapat menghubungi nomor tersebut, pria berpakaian hitam di sebelahnya merampas ponselnya. Apa yang sedang kamu lakukan? Zhao Tian sangat cemas dan segera mengulurkan tangan untuk mengambilnya. Namun baru saja ia bergerak, orang di sebelahnya mendorongnya ke tanah, membuatnya tidak bisa bergerak. Hah? Xiao Qiyu dan yang lainnya. Langsung. Apa yang kau lakukan? Pembunuhan. Zhao Tian berteriak dan berjuang keras. Mahai, yang berdiri di sampingnya, menarik napas dalam-dalam tetapi tidak berkata apa-apa. Namun Lin yang berjalan mendekat dari meja, menatap Zhao Tian dengan tenang dengan sedikit ekspresi dingin di wajahnya. Zhao Tian, kamu juga anggota Yang Hua, kamu pasti tahu caraku. Kalau aku ingin membuat seseorang menghilang, ada banyak cara, tetapi aku tidak akan mengambil inisiatif untuk memutuskan nasib seseorang, karena aku lebih suka membiarkan setiap orang menentukan nasibnya sendiri. Menurutku ini relatif lebih adil. Jadi, apakah kamu akan menghilang atau tidak, itu tergantung padamu. Lin yang berjalan di depan Zhao Tian. Berjongkok, dan menatap wajahnya. Zhao Tian membelalakkan matanya dan menatap Lin Yang. Dia hanya melihat tatapan dingin tak berujung di mata Lin Yang. Apakah ini benar-benar pemborosan yang ditertawakan banyak orang di Jiangcheng? Apakah ini benar-benar gigolo yang ditunjuk-tunjuk oleh orang yang lewat dan dipandang rendah oleh keluarga Su? Zhao Tian bingung. Pada saat itu, hanya ada dua kata dalam pikirannya. Terbengkalai. Ya. Lin Yang ini pasti bersembunyi. Dia sedang menunggu. Dia telah menunggu. Tunggu kesempatan. Tapi, kesempatan apa yang dia tunggu? Melayang ke angkasa. Dengan kemampuannya, dia sudah melambung ke langit. Mungkinkah dia ingin balas dendam? Jantung Zhao Tian berdebar beberapa kali, dia sudah menebak sesuatu. Aku sudah kehabisan kesabaran.
Lin yang tiba-tiba berdiri dan berkata dengan ringan, panggil Gong Xiyun dan bawa orang ini pergi. Kemana? Ma Hai bertanya dengan hati-hati. Di tepi sungai. Oke. Ma Hai langsung mengangguk dan mengeluarkan ponselnya untuk menelepon. Tepi sungai. Ini untuk menyingkirkannya. Zhao Tian begitu takut hingga dia hampir mengompol dan buru-buru berteriak, tunggu. Tunggu sebentar, Tuan Lin. Ma Hai berhenti. Lin yang menatapnya dengan tenang. Zhao Tian bernapas dengan cepat, dengan ketakutan dan keheranan di wajahnya. Setelah beberapa saat, dia akhirnya menyerah. Tuan Lin, saya katakan. Sebenarnya, saya tidak ingin tinggal di grup yang Hua lagi. Kata Zhao Tian dengan gemetar. Ketika kata-kata ini diucapkan, Ma Hai dan yang lainnya semuanya terkejut. Kenapa? Xiao Qiu tampak tidak mengerti dan bertanya tanpa sadar. Karena ada yang menjanjikan keuntungan besar padanya, kata Lin yang tenang. Siapa? Keluarga Lin.